Nah ini situasinya ya. Nah saya berharap betul Anda menyiapkan itu ya. Bahasa perbaiki, oh Pak saya bahasa Inggrisnya agak kurang bagus, ya apa-apa. Belajar terus, 1 tahun, 2 tahun, kursus ya. Kursus online juga bisa, internet. Bahasa Arab, dipupuk yang alumni pesantren, diingatkan lagi. Ya. Siapa tahu ada banyak kesempatan. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang juga UMY kemasuannya sudah baik sekali ya. Peringkat di nasionalnya sudah baik ya. Rekognisinya juga sangat bagus ya. Dan saya berharap kontribusi dari mahasiswa-mahasiswi Eksha dalam rekognisi kampus itu bisa lebih kelihatan. HMJ tentu saja punya peran penting ya. Jadi HMJ lebih fokus dong bagaimana mengeksplorasi potensi-potensi dari teman-teman ini. Ya. Bukan futsal lagi. Masa semua? Karena itu sudah saya tidak izinkan lagi Pak Rektor HMJ ngadain lomba futsal. Karena bukan kerjaannya. Biar dengan yang lain aja futsal diurusi. HMJ fokus ke akademik, ada seminar, ada kolokium, datangkan dosen tamu, berikan pencerahan yang sebanyak-banyaknya buat adik-adik ini. Nah saya kira itu terakhir dari saya, sekarang di luar pun banyak sekali beasiswa, ya, banyak sekali, ribuan ya, beasiswa, tetapi yang daftar ratusan. Apa maksud saya? Kira-kira Anda kalau daftar potensi lolosnya kuat nggak? Kuat, kesempatannya banyak sekali. Ya, karena yang daftar tidak sebanding dengan kesediaan beasiswanya. Ada beasiswa sedia 1.000, yang daftar 600, yang lolos 300. Cari lagi kandidat. Nah, ini juga harus ada bingkai sebagai kader persyarikatan. Gitu ya. Nanti Anda bisa bantu persyarikatan di masa akan datang. Ya. Termasuk penguatan industri ekonomi syariah. Karena sampai saat ini persyarikatan Muhammadiyah belum punya mimpi, belum punya semacam arsitektur ekonomi keuangan Islam di persyarikatan itu mau diapakan. Ya. Belum, baru fatwa Pak Masudi. Haram katanya, riba gitu Pak ya. Haram katanya bunga bank. Itu bukan sebuah solusi. Kita harus bangun arsitektur dan ekosistem keuangan syariah di dalam persyarikatan. Ini masih jauh. Jadi kita pun masih menjadi padahal potensinya sangat luar biasa besar. Nah ini PR buat Anda ya, 10 tahun ke depan. Kita nggak kerasa dulu mendirikan ini jurusan, sekarang sudah 20 tahun ya Pak Masudi. Nggak kerasa itu, tapi PR-nya masih banyak. Saya berharap juga alumni-alumni kita bisa mewarnai di KNPKS, ya, di IAEI, di asosiasi-asosiasi, Fordebi, ADESI, dan seterusnya. Ini penting agar membawa harum nama baik prodi kita yang kita cintai dengan slogan yang sangat elegan yaitu Bright and Barokah. Terima kasih Pak Ruzikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Hilman Latif, PhD yang sudah menyampaikan peluang-peluang bagi mahasiswa ya, karena beliau di bidang kemahasiswaan. Jadi bagaimana kita mengembangkan diri, kesempatan itu selalu ada, peluang itu selalu ada. Ya bahkan tadi tidak hanya peluang tapi UMY juga memfasilitasi. Apakah Anda akan konsen di akademiknya atau yang di bidang minat dan bakatnya. Jadi monggo itu dipersiapkan dari sekarang, kemudian jangan sampai salah pergaulan atau salah mengambil langkah. Karena beliau juga menyampaikan tadi ada banyak peluang beasiswa di luar. Profesor Hilman juga salah satu tim yang mewawancarai untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi beliau dulu menyampaikan banyak yang mendaftar tapi banyak yang juga tidak lolos karena hanya kebanyakan bermasalah di bahasanya. Kemudian teman-teman semuanya, saya kira ini sebuah pilihan ya, belajar online ataupun offline itu yang kita pikirkan adalah masalah ketercapaian kompetensi kita.
seberapa jauh kita bisa menguasai ketika online, seberapa banyak kita ketika offline, ya. Karena kita lihat teman-teman semuanya masih banyak yang memilih online walaupun sudah di Jogja, ya. Yang kita harapkan nanti teman-teman yang berpikirnya adalah masalah kompetensi, bukan hanya masalah presensi. Mungkin itu. Selanjutnya kita buka mungkin satu sesi tanya jawab dari teman-teman mahasiswa dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor 4 kemahasiswaan tadi. Monggo, kalau ada yang mau dikonfirmasi dari apa yang disampaikan tadi, kami berikan mungkin 3 kesempatan penanya dulu. Sepertinya panitia juga sudah menyiapkan door prize ya untuk para penanya. Ada juga buku Prof. Hilman yang bercerita tentang pengalaman beliau untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri. Monggo kami persilakan, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman mahasiswa 2020, kami persilakan. Monggo, dari sebelah mana? Oke, sana ada satu. Ada lagi dari sebelah sini? Ada? Dari sebelah sini? Ya, harus muncul keberanian dulu kita kalau mau berubah ya. Harus berani dulu. Dari sebelah sini ada? Belum ada? Oke, mungkin Mas sana satu dulu. Nanti disebutkan namanya dan asalnya dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hanif Ziyadi ya, dari Prodi Eksa angkatan 19. Asal saya Nusa Tenggara Barat. Saya mau bertanya Pak pada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor. Pertama kan dengan kemajuan zaman ya Pak ya, dengan kemajuan zaman yang sangat cepat dan signifikan gitu Pak ya. Jadi bahkan 5.0 itu sudah di depan mata kita gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwa Elon Musk ya, salah satu tokoh penting dunia gitu ya. Elon Musk dengan SpaceX, dengan Teslanya, ada pun Steve Jobs dengan Apple-nya, Bill Gates dengan Words-nya, dan Jeff Bezos dengan founder Amazon-nya gitu ya. Itu tuh berpengaruh gitu bagi dunia gitu. Jadi pertanyaannya Pak, jadi bagaimana kita sebagai umat Islam gitu ya, umat Muslim, untuk mengikuti arus perkembangan itu. Jadi kan notabene-nya bahwa kebanyakan orang-orang di dunia ini, menguasai dunia ini hanya segelintir orang-orang yang non-Muslim gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang Muslim yang memiliki jiwa semangat yang tinggi untuk mengikuti arus perkembangan zaman yang begitu cepat dan signifikan, tetapi the best in the world gitu. Tetap eksis di dalam dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami persilakan langsung Pak Rektor menjawab tentang bagaimana kok kemudian yang banyak berhasil dan banyak merubah dunia, kira-kira begitu ya. Itu malah dari non-Muslim. Monggo Pak Rektor. Oke. Pertama adalah perubahan itu kita mulai dari kecil dulu. Karena kita umat Islam ini kan terlalu terpaku kepada perkembangan-perkembangan di dunia luar Islam. Bahkan menjadi pengikut. Perubahan kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Sekarang bagaimana mungkin kita bisa melakukan perubahan terhadap dunia Islam? Gak usah jauh-jauh lah, Indonesia saja. Tapi Anda lebih suka belanja ke warung-warung yang berjaring, warung-warung milik mereka. Padahal kalau ibu kita sakit, kita sendiri sakit, bahkan mungkin keluarga kita wafat, yang pertama kali menolong bukan yang punya warung berjaring, tapi tetangga kita. Harganya memang tentu lebih murah, lebih mahal, karena networking-nya kalah. Tapi itu gerakan ini menjadi menarik. Ya. Bagaimana kita melakukan penguatan kapasiti itu di sekitar kita dulu. Dari yang kecil saja. Nah, ini. Karena gerakan ini menjadi
luar biasa kalau kemudian diikuti oleh semua orang. Kita lihat gerakan petani milenial di daerah Bandung, Cimahi, sampai ke Subang. Siapa dia? Dia tidak lulus dari Fakultas Pertanian Unpad karena kekurangan biaya. Sudah mencoba untuk mencari, tapi karena yang mungkin nasibnya memang tidak begitu bagus, maka semester 6 dia harus DO. Dan dia anak pinter. Tapi sekarang dia itu founder dari petani milenial yang melayani lebih dari 45 rumah makan yang ada di Bandung dan Jogja. Ya. Dan sekarang dia dengan sangat stabil karena rumah makan hotel mulai pada drop, dia banting setir membuat paket sayur untuk keluarga. Dia menembak itu, menembak ancaman ketakutan para ibu untuk keluar rumah, ditembak dengan dibalik. Ini bukan ancaman, ini peluang buat kita. Karena kita sudah habis-habisan di rumah makan. Omset turun. Maka petani milenial ini kemudian bisa merekrut, justru dia tidak lulus sarjana pertanian, tapi merekrut 16 sarjana pertanian. Masuk 2 dari UMJ. Dari mereka saya jadi dikenalkan. Dia membuat paket sayuran itu, nasi goreng untuk 2 orang. Setiap paket tinggal dicampur instan gitu. Nasi goreng untuk 5 orang. Gitu. Dan seterusnya. Ada 22 macam paket makanan yang tinggal siap masak maksudnya. Dari kecil. Nah, pendiri petani milenial ini dimulai dari Cimahi. Dari kampung dia sendiri. Waktu itu. Tahun 2011. Dan luar biasa sekarang. Terus sekalian, kenapa banyak calon mahasiswa kedokteran yang orang tuanya bahkan berani membayar Pak Hilman sampai 1 M. Pak Hilman, kalau anak saya keterima di FK UMY, Bapak 1 M. Apakah dalam bentuk cash, ataukah dalam bentuk program, apakah piknik keluarga, atau barang. Kenapa? Karena orang itu hanya melihat akhirnya saja. Dokter gonta ganti mobil, ya kan? Ada dokter ya gonta ganti istri juga ada. Rumahnya di mana-mana. Tapi dia tidak pernah melihat. Pada saat kita semua tertidur nyenyak jam 2, dia jam 2 malam itu mengamati anatomi otak. Karena besok pagi dia harus ujian. Ujian ujian kompetensi anatomi. Ya, kita tidak melihat orang-orang tua itu yang punya duit banyak yang memaksakan anaknya kuliah di FK, tidak melihat bagaimana dokter muda koas itu tidur berdebit-debitan di gang bangsal. Hanya tidur beralaskan koran. Karena saya tahu, karena saya juga dulu menjadi tim juga untuk mencari rumah sakit mitra buat FK UMY. Ya. Ini kan tidak dilihat, Mas. Lihatnya di akhir. Makanya petani milenial ini dilihat dong zaman dia di DO. Jangan dilihat sekarang. Ya. Dia punya armada VR di Bandung itu sampai 100 lebih. Jangan dilihat itu sekarang. Dilihat saat dia dekannya mengatakan Anda tidak bisa lagi meneruskan kuliah di sini. Itu yang dilihat. Hidup tidak instan. Nah, jadi terus kalian, saya ingin menegaskan tidak ada yang instan. Kalau instan itu tidak berumur panjang. Dan benar. Ya. Bahkan mereka memaksakan dengan ada yang wakil ketua MPR, ada yang Kapolda, ada yang menteri,
minta agar anaknya diterima dengan berapapun biaya, nggak jadi. Nanti kalaupun anak ini sempat masuk kuliah dan dia jadi dokter, nggak bagus. Karena ini bukan kemauan dia. Makanya saran saya, lakukan perubahan itu dari diri sendiri. Dari lingkungan kecil Anda. Baru dia akan berkembang lebih maju. Ya. Saya pikir kita melihat seperti itu. Ya, kalau Anda suka musik, Anda baca sejarah Jamrud sampai tahun ke-8, bahkan dia dilempari oleh orang kampung karena bikin berisik. Tapi 15 tahun kemudian orang membayar datang ke rumah dia agar supaya bikin berisik. Iya enggak? Dunia itu bolak-balik begitu. Dulu kita ke sekolah nggak boleh bawa HP. Sekarang bawa HP nggak boleh ke sekolah. Pening kepala kita ini. Maka lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri. Dari kelompok kecil kita sendiri. Dan kemudian dari kelompok yang lebih besar. Bagaimana mungkin kita selalu bilang 9 naga, 9 naga, 9 naga. Tapi Anda belanja ke jaringan dia juga. Saya mau tanya, sekarang yang bikin mereka kaya raya siapa? Ya kita sendiri. Karena Anda menyepelekan warungnya Pak Tony yang ada di sebelah. Kita menyepelekan warungnya Bu Icah yang ada di kampung. Padahal mereka inilah yang nanti akan menolong orang tua Anda. Kalau orang tua kita sakit, bahkan orang tua kita meninggal. Inilah struktur pemikiran. Nabung pun tetap di situ. Bahkan ada yang mati-matian itu nabung di BCA. Disuruh pindah ke syariah nggak mau. Sikap mental, Mas. Terakhir sikap mental. Dengan sikap mental yang kita ubah dengan baik, persepsinya itu akan berubah. Sesuatu yang tadinya menjadi penghalang, menjadi obstacle, dengan cara pandang yang berbeda, obstacle itu menjadi chance, jadi opportunity, menjadi peluang, menjadi kesempatan. Tinggal benar-benarnya kita mengolah itu, mengolah hal-hal yang kita hadapi. Demikian Pak Rosikan. Cukup tegas jawaban dari Pak Rektor, semuanya harus dimulai proses dari kecil. Ya, dari sesuatu yang kecil dulu. Saya dulu pernah membaca berita yang dilakukan oleh Prof. Hilman di Lazismu. Selama 4 bulan memulai infak hanya dari uang receh, kalau tidak salah dengan Alfamart ya, Prof. 4 bulan itu bisa menghasilkan 4,3 miliar. Hanya dari sesuatu yang kecil, uang receh kalau kita belanja di Alfamart, Indomaret itu. Ya, mulai dari sesuatu yang kecil. Ya, jadi intinya kita harus berani berproses, ya, jangan berpikir hidup itu instan, ya. Makanya mulai sekarang dikurangi makan mie instannya, ya, biar kemudian tidak berpikir hidup itu instan. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, ada 2 penanya. Monggo mungkin dari sana dulu. Mic-nya tadi mana mic, panitia? Monggo. Nama dan asal daerahnya ya, Mas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yogi Pranata dari angkatan 2020 dari Riau. Saya ingin bertanya Pak kepada Bapak Rektor dan wakilnya. Tagline ekonomi syariah adalah kan mudah mendunia. Dan kami sebagai mahasiswa baru, kami ingin bertanya apa yang perlu dipersiapkan dan untuk alur informasinya bisa diakses di mana saja Pak? Dan apakah yang harus apa harus dari prodi atau langsung dari kampus kami mencari informasinya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mas Pranata. Mungkin tadi satu lagi yang sebelah sini sekalian Mas. Ada lagi? Oh, yang belakang, oke. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram dari Exia 2020, asal dari Bengkulu. Saya ingin bertanya Pak, pertanyaan saya simpel tapi ada 2. Yang pertama tuh
tadi kan Bapak Rektor menyampaikan kalau UMY ini kampus pertama yang ada prodi ekonomi syariahnya. Itu tuh bisa tolong ceritakan nggak sih sedikit gimana biasa muncul nama ekonomi syariah itu kan Pak. Terus tuh yang kedua, kami ini kan sebagai mahasiswa baru ingin merasakan gimana semaraknya kuliah offline gitu Pak. Gimana semuanya bisa offline. Jadi selama ini nih kami kuliah ini kayak kuliah-kuliah palsu gitu Pak. Kuliah online tuh. Paham enggak kuota habis. Paham enggak kan Pak kuota habis gitu. Terus tugas banyak gitu Pak, tolong ngerti dikit. Nah, terus tuh kami ini ingin kuliah offline gitu Pak. Jadi ingin merasakan gimana rasanya gitu jadi mahasiswa gitu Pak. Semuanya sih kalau bisa offline jangan sebagian. Kalau sebagian itu juga sama aja kayak bohong sebenarnya Pak. Terima kasih. Oke, makasih dari Mas Akram ya. Mungkin yang terakhir dulu biar 3 penanya dari sini tadi. Itu Mas, panitia. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Abdul Wahab BL, asal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores. Berbicara mengenai ekonomi syariah, berarti berbicara dengan perbankan syariah. Nah, di sini saya ingin bertanya, kan menabung uang di bank syariah itu kan, selain bank syariah itu kan hukumnya haram. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghadirkan bank Islam di pelosok atau yang belum ada ekonomi Islam tersebut Pak, khususnya bagaimana kita menerapkan ekonomi Islam daerah yang belum mengenal ekonomi syariah tersebut Pak. Kemudian yang kedua, kemarin dari Prodi kan dibagi kartu kartu paket untuk memudahkan mahasiswa. Nah, di sini kartu itu kan hanya untuk aplikasi Big Bluetooth aja kan Pak. Terus bagaimana memakai aplikasi yang lain Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abdullah dari Flores ya. Ingin kita berikan kesempatan dulu ke Pak Hilman. Pak Hilman, tentang tadi masalah ekonomi syariah itu bagaimana sejarahnya. Kemudian masalah informasi tadi semua, tentang informasi bagaimana kita beasiswa, kemudian kita berprestasi lah mendunia itu didapatkan dari mana? Monggo Pak Hilman. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Tadi mengenai informasi, informasi tentang kemahasiswaan dari mana? Ya, Anda harus buka namanya LPKA ya, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni ya, di umy.lpka.ac.id atau lpka.umy.ac.id itu ya. Di search di Google itu semua tersedia. Nah, ini banyak juga mahasiswa yang belum mengetahui dinamika kegiatan kemahasiswaan itu seperti apa. Anda bisa lihat di sana, ada banyak peluang di sana. Beasiswa juga semuanya ada di sana, peluang-peluangnya. Nah, jadi cara memanfaatkan, memegang HP-nya juga nanti mengalokasikan waktu, kapan untuk TikTokan, kapan untuk IG, kapan untuk WA dan lain-lain itu harus dijaga. Sisanya harus yang produktif, searching program. Ya. Nah, ini banyak sekali peluang yang tidak termanfaatkan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena tidak well informed. Pasang di Instagram sudah, di Facebook sudah, di YouTube sudah, di web sudah, tetapi kalau tidak tertarik membukanya, ya tentu tidak akan dapat informasi itu. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, Anda tentu saja bisa dari pimpinan fakultas, kalau kegiatan mahasiswaan dari teman-teman HMJ itu ya. Ini ada Pak Zaki, nanti bisa berkomunikasi dan beliau apa saja update-update terbaru bidang kemahasiswaan, kebijakannya yang ada apa saja gitu ya. Nah, ini nanti bisa komunikasi dengan Pak Zaki. Kalau di FAI atau di formasi yang lain itu bersama di HMJ ya. HMJ. Ini Pak Rozikan ini pembina kemahasiswaan ya. Khususnya minat dan bakat. Olahraga seperti apa? Ada lomba apa saja? Saya tidak tahu ini di Eksa ini yang jago olahraga siapa ya.
yang jago voli, yang jago silat, yang jago main catur, ataupun yang dulu punya pernah prestasi di pramuka, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini kalau Anda punya kemampuan itu, silakan dikomunikasikan. Ya. Bisa gabung dengan UKM ya, kemahasiswaan. Nah itu. Kemudian yang kedua, nanti juga disampaikan Pak Rektor ya. Untuk belajar, ya ini adalah kita berada dalam situasi pancaroba yang menantang ya. Bagus juga kalau memang misalnya mahasiswa punya niat untuk kuliah offline, gitu ya. Karena Anda sudah ada di sini. Saya sempat masuk 2 kali offline, tapi kemudian yang berikutnya yang datang cuma 2 orang. Nah, kitanya datang, mahasiswanya online semua. Nah, masalahnya itu ada di mahasiswa apa di dosennya sih, gitu kan? Ini juga penting. Nah, karena itu komunikasi, nanti janjian offline ya datang maksimal, gitu ya. Kalau misalnya disepakati online, ya kita online dulu. Jadi kan kita bergantian. Nah ini memang tantangan ya untuk self disiplin seperti saya sampaikan tadi, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa di era pandemi semacam ini. Masuk juga di sekolah-sekolah ya. Ini adalah tantangan yang paling besar buat kita. Bukan masalah teknologinya tetapi masalah kesiapan mentalnya. Tapi ya itu juga bisa kita selesaikan kalau kita misalnya punya mental yang sama, punya ritme yang sama ya, bahwa belajar itu offline ya, sebagai sarana untuk menghilangkan stres, sarana untuk mengefektifkan proses transfer knowledge-nya, tapi kemudian di luar itu juga yang paling penting bahwa Anda komitmen untuk mencari ilmu, ya itu juga harus ada ya, baca sendiri, mencari artikel dan lain-lain. Kadang-kadang nih, ini bukan semester 2 ya, kadang-kadang untuk semester berikutnya lah, semester atas. Materi sudah ada full available online di My Class. Pas waktu presentasi, Pak minta diundur, materinya nggak dapat loh. Kok iso? Materinya sudah online kok. Di My Class sudah PDF-nya ada beberapa, artikelnya ada berapa, buku PDF kita sampaikan, masih ya, mengatakan tidak dapat sumbernya. Kenapa? Saya kira masalahnya kedisiplinan tadi. Nah itu, jadi kita sama-sama ya, mudah-mudahan ya makin konsisten untuk dan efektif dalam proses pembelajaran offline-nya maupun online-nya juga serius ya untuk kita semua ya. Karena kita ingin juga proses ini berhasil, bukan hanya seperti disampaikan teman Anda tadi, ya kaleng-kaleng ya. Boleh ya kaleng-kaleng kan? Semua online dan seterusnya. Ini baru level domestik. Padahal Harvard, Stanford, kampus-kampus Cambridge itu juga menyediakan kuliah online antar benua. Nah gimana? Apa kaleng-kaleng? Juga. Enggak. Tapi prosesnya harus kita perkuat. Jangan sampai ya, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kita sudah ada di Jogja, jauh dari orang tua, dari Bengkulu, Riau, NTB, NTT ya. Nah, itu kita optimalkan saja nanti keberadaan Anda di sini untuk merasakan aura ya, pembelajaran kita secara offline. Saya kira seperti itu. Apalagi Pak Rozi ya? Hah? Oh ya, ini ada Pak Masudi sebetulnya ya, yang bisa bercerita. Tapi ya ini sebetulnya komitmen ya, komitmen kampus lewat diskusi-diskusi panjang untuk mendirikan prodi namanya EPI dulu ya, Ekonomi Perbankan Islam. Betul ya Pak Masudi? Dulu jurusan muamalat saja ya, muamalat, fokusnya ke ekonomi perbankan Islam. Nah, ini sebuah inisiasi yang luar biasa, yang alhamdulillah bertahan dan berkembang hingga saat ini. Dan ini menjadi salah satu prodi unggul ya di bidang ekonomi syariah. Nah oleh karena itu sekarang terus bertransformasi setelah menghadapi dinamika. Jadi gini, prodi kita itu muncul sebelum pemerintah punya nomenklaturnya. Sebelum kemudian mengeluarkan keputusan ada loh ekonomi syariah itu, kita udah buat. Nah ini yang membedakan. Gitu ya.
Karena itu ini produk-produknya banyak di sini ya, alumni-alumninya yang jadi termasuk Pak Sobar, salah satu generasi awal ya. Nah, sekarang sedang ambil doktor di Taiwan ya. Itu juga menjadi kebanggaan kita ya, kebanggaan kita. Dan jadi contoh juga buat Anda semua, alumni EKSA, alumni EKP itu sangat kompetitif gitu ya. Kalau di dunia perbankan udah banyak lah ya, udah banyak sekali anak-anak kita yang jadi pelaku bisnis di dunia perbankan syariah. Tapi kemudian yang perlu PR juga buat kita, bagaimana kita bisa menjadi aktor di dalam memperkuat Persyarikatan Muhammadiyah dalam praktek ekonomi syariah. Terakhir dari saya mungkin komentar ya, tidak haram Mas menabung di bank konvensional itu gak haram ya. Gak ada fatwanya. Yang mengharamkan wahalallahul bay' wa harramar riba kan. Ya Allah membolehkan jual beli. Nah, yang diharamkan itu apa? Ini fatwanya baru bunganya. Itu pun masih kontroversi. Bukan satu-satunya pandangan yang mengharamkan bunga bank itu. Yang sepakat para ulama haram itu riba. Apakah bunga bank riba atau bukan? Itu ada puluhan pendapat. Itu ya. Jadi harus baca lagi. Jangan nanti Anda masuk EP langsung semuanya haram. Bapak Anda apa? Bapak saya makan haram juga Pak. Kenapa? Nabungnya di bank saya. Kamu haram juga. Saya tumbuh besar dari barang haram. Gak boleh seperti itu. Jadi cara berpikirnya lebih cerdas, lebih maju, lebih reflektif. Tapi ada niat bagi kita untuk memperkuat industri keuangan syariah itu tanpa harus menghakimi orang lain. Kamu haram, ini haram, ini haram. Itu gak bagus. Dan itu gak menjamin industri maju ya. Tetapi yang kita tawarkan apa? Nah ini tugas Anda semua. Gitu. Saya berharap nanti Anda menjadi orang yang punya kemampuan inovasi, menawarkan produk-produk terbaik misalnya di ekonomi syariah. Bukan karena kita mengharamkan banyak orang, mengharamkan banyak hal, tetapi karena kita menawarkan solusi terhadap banyak hal. Saya kira itu ininya ya poin saya. Terima kasih Pak Rozi, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Hilman. Jadi teman-teman mahasiswa EKSA kalau mau mendapatkan informasi tentang kemahasiswaan, silakan dicek di webnya LPKA. Atau kalau anak muda biasanya lebih senangnya dengan sosial media ya. Kemarin saya sampaikan ketika pertemuan dengan EKSA 2020, kalian tuh wajib memfollow 4 akun Instagram. Karena sekarang eranya era Instagram. 1 IG-nya UMJ, IG-nya LPKA, IG-nya Prodi, dan IG-nya HMJ atau HIMES. Wajib, karena informasi kita akan melalui situ. Kami informasikan ke Pak Zaki, Wadik Kemahasiswaan pun akan diinformasikan melalui HIMES-nya. Jadi monggo itu di-follow semua informasi apakah pertukaran pelajar, fasilitas atau beasiswa atau lomba semuanya akan melalui 4 akun itu. Kemudian tadi Pak Rektor ada pertanyaan bagaimana Pak ini kuliahnya pengen merasakan offline gitu Pak. UMJ sekarang sudah melaksanakan kuliah offline tapi kok kesannya masih online terus gitu. Kemudian tadi masalah paket kartu itu Pak, itu kan hanya untuk bisa satu aplikasi dan dosen pakai yang aplikasi yang lain. Monggo Pak Rektor. Baik, terima kasih. Jadi yang tanya tentang paket. Jadi Jemu Bengkulu itu kah? Bujur kah? Ya. Jadi beginilah, pertama memang ada persentase yang harus diwajibkan. Dulu waktu semester ganjil kita ini kan baru 30-70. Jadi kuliah offline-nya itu 30, kuliah online-nya 70. Ya. Kemudian semester genap ini sudah kita bagi separuh-separuh. Atau minimal dosen itu diwajibkan untuk melaksanakan perkuliahan offline itu 6 kali. Minimal 6 kali. Nah, sehingga nanti kalau ada yang masih online terus ya tolong sampaikan ke dosennya untuk segera memulai offline. Ya. Di fakultas lain sudah ramai.
Bahkan di fakultas farmasi itu saya masih sudah menemukan habis Isya itu masih ada kuliah offline. Ya, biokimia obat itu pesertanya sekitar 32 orang lah kira-kira. Karena 6 sub itu 6 baris itu isi semua. Cuman 2 yang bagian belakang yang kosong. Saya ngintip itu. Jadi ada 6 soft, 1 soft itu ada 6 kursi. Itu terisi semua, cuma yang belakang itu 2 yang nggak terisi. Berarti 34 orang. Itu farmasi. Itu malam Selasa. Ya, habis Isya masih ada perkuliahan itu. Di tempat lain, fakultas yang menggunakan praktikum itu bahkan tetap melaksanakan offline sejak dulu. Dan alhamdulillah belum ada kasus sampai sekarang. Kita nggak berharap, walaupun kita berharap terus bahwa ini aman, kita juga sudah menyediakan shelter juga. Shelter isolasi mandiri. 75 kamar. No, di seberang itu yang lab yang kita bangun 9 lantai itu sebelahnya itu shelter COVID kita. Itu sudah meluluskan 193 orang yang sudah kita rawat, baik mahasiswa, dosen maupun keluarga dosen. Dan alhamdulillah mereka tertularnya bukan di kampus, tapi di luar. Sepeda, gowes bareng, pernikahan, arisan keluarga, reuni. Bukan di kampus, jadi kampus itu aman. Ya. Itu pun kalau kalian sakit, kalian akan dirawat oleh kampus dengan biaya kampus. Jadi begitu Anda datang ke kampus itu sudah menjadi bagian dari apa yang kita lindungi. Jadi kalau sakit itu pun Anda walaupun bukan di masa COVID, Anda ada kecelakaan itu bisa direimbus ke LPKA. Ya. Oleh karena itu tolong nanti ya mungkin juga dari Kaprodi Bu Maisaroh mungkin segera dihimbau lah untuk menetapi ketentuan universitas untuk minimal 6 kali itu bisa kuliah offline. Karena memang saya sepakat ya sama tadi Cek Manu mau cinto ya itu udah pacak lihat rumah itu kan, udah pacak lihat kampus, nah ya Cek Manu kita mau cinto mau itu. Nah, makanya kalian harus datang ke sini. Harus lihat tuh kampus, harus lihat tuh eksa macam mana kan. Nah, itu yang kemudian kita lebih akrab. Karena saya juga merasakan sendiri bagaimana saya bisa membelajarkan kepada mahasiswa pencampuran antara senyawa nitrat dengan protein di film. Nggak main, mereka saya suruh datang. Walaupun akhirnya orang 40 itu masuknya 10-10. Tapi mereka harus melakukan sendiri. Ya. Jadi saya sepakat untuk ke 2020 untuk segera kuliah offline secara massal itu silakan. Dan kemarin Pak Hilman dan Pak Rozikan sudah memulai tanggal 5 itu senam massal. Pengurus-pengurus UKM mahasiswa datang 84 orang. Senam bareng. Besok tanggal 6 kemarin dosen karyawan yang datang 198 dan tanggal 13 besok Sabtu diulang lagi ada senam massal dosen dan karyawan. Kita ingin menunjukkan ketakutan yang tidak berdasar ini. Kita kan paranoid. Ya. Jadi Muhammadiyah itu Islam berkemajuan, artinya konteks keilmuan itu kalau sudah dikaji bisa masuk. Ya. Bukan asal kemudian ya udah pokoknya nggak boleh sekolah titik. Ya kita ini Islam modern. Makanya pintu apa? Dialog harus dibuka secara keilmuan. Gitu loh. Makanya ini yang kemudian menjadi sangat ini ya. Oleh karena itu saya sangat paham kalau nggak kayak gini diskusi gimana online itu saya ngomong banyak ditinggal tidur. Ya,
Bahkan ada mahasiswa yang kuliah online saya, dia belum pakai celana tuh. Udah kuliah. Karena dia nggak mau liatin ininya, kameranya tuh off, bukan on kamera. Nah, jadi, tapi Anda juga konsekuen, yang sudah di Jogja ya kuliahlah. Datanglah ke kampus. Ya. Kuliah saya itu rata-rata isinya 30 orang. Tapi hari Jumat kemarin, minggu kemarin itu yang datang 48, sehingga saya bagi dua. Sebelahnya itu offline, di ruang sebelah kita kasih kamera online. Jadi cuma di seberang itu, di kamar sebelah. Harus begitu. Kalau enggak ya kita ini seperti benar tadi dikatakan, kita macam orang sakit jiwa kan. Ngomong sendiri, ketawa sendiri, dibuka sendiri, ditutup sendiri, gitu. Kayak orang gila memang. Nah, makanya tuh. Nah, paket tuh memang maksudnya untuk menolong kita, mengurangi beban kita. Memang pengalaman kita, dulu mahasiswa kita kasih 150. Tapi dari rekaman pembicaraan itu ternyata pemakaian untuk kuliah online itu sedikit sekali. Tidak sampai 30% uang yang kita berikan ke mahasiswa itu digunakan untuk searching jurnal, masuk ke perpustakaan, bahkan perpustakaan digital yang sudah kita sediakan, itu tidak satupun mahasiswa yang mengunjungi. Itu masa kuliah semester kemarin, ganjil. Kecuali mahasiswa semester angkatan 2017. Mereka terpaksa ke perpustakaan karena memang butuh pustaka, karena mereka sedang menyusun skripsi. Tapi yang kuliah 2020, 2019, 2018 itu tidak satu pun yang mampir ke perpustakaan. Ya. Kita sudah melanggan lebih dari 3.000 jurnal, baik yang berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia. Itu kalian akses lewat paket data itu juga gratis. Jadi bukan cuma untuk Blik Button doang. Semua yang belakangnya itu ada umj.acid, termasuk Anda membuka jenis skripsi, sama ingin lihat ya. Walaupun semester 1 atau 2, saya ingin tahu seperti apa skripsi EXA. Kamu masuk ke repository.umj.ac.id. Itu juga gratis, walaupun Anda buka semalaman dengan paket data itu. Memang paket data ini belum sempurna, karena memang ya kalau tidak kita coba, kita tidak akan pernah punya Blik Button sendiri. Kita pakai Zoom terus. Zoom itu milik Cina. MS Team itu milik Israel. Nah gimana? Oh Cina, anti Israel. Tapi Anda pakai itu juga. Karena kita tidak mau memulai dari hal kecil dulu. Makanya UMJ kita mulai dari hal kecil dulu. Bisa nggak kita rangkai sendiri? Blik Button itu kita masukkan ke MyClass. Memang masih banyak kelemahannya. Tapi saya katakan tadi, hidup tidak instan. Satu saat nanti saya percaya bahwa Blik Button MyClass UMJ itu akan sehebat Zoom dan MS Team. Tapi paling enak gimana? Paling enak datang ke kampus. Itu paling enak. Begitu Pak Rozikan, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor yang sudah menegaskan bahwa teman-teman sudah mulai bisa belajar offline ya, nanti monggo dikomunikasikan dengan dosennya. Dan saya juga alhamdulillah Pak Rektor 4 kelas semuanya saya offline kan dan semuanya sudah di Jogja. Yang awalnya mengisi data hanya 78 orang di Jogja, rupanya 140 lebih sebenarnya sudah di Jogja. Ya, jadi tadi yang sampaikan Pak Hilman ya, jadi kira-kira kita sudah dikasih kesempatan offline itu kita juga mau tidak gitu. Ya, karena memang tadi sampaikan Pak Rektor benar, kadang yang kuliah online itu saya menemukan kelas saya menunjukkan video ada yang di mall, ada yang di angkringan gitu kan. Jadi tidak dapat gitu ilmunya ya, kompetensinya nggak dapat. Jadi ini anugerah buat teman-teman yang sudah di Jogja. Monggo mulai sekarang kita niatkan bahwa kita yang sudah di Jogja akan melaksanakan kuliah offline. Dan insya Allah dijamin aman ya. Kalaupun ada sesuatu, kampus sepenuhnya bertanggung jawab ya, memfasilitasi. Tadi sudah disampaikan sudah 100 lebih yang LC ya, bukan gelar dari Timur Tengah ya, tapi lulus COVID, alhamdulillah.
dan sehat semuanya sampai sekarang. Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman sekalian, sepertinya waktu sudah mendekati zuhur, maka kita usaikan diskusi dan arahan bridging dari Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, semangat hari ini dan trik-trik bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa muda mendunia dan tentunya bersama dengan Prodi Iksya itu bisa terwujud. Ya, tadi ya ada pilihan, ada kesempatan dan bagaimana kita merubah itu. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum itu di sini kami dari panitia mempersiapkan 2 buah hadiah ya yang akan kami berikan kepada 2 penanya teraktif. Mungkin nanti bisa dipilih dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Monggo panitia mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk hadiah untuk para penanya yang teraktif. Ya. Kami informasikan kepada seluruh penanya yang tadi mungkin sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Rektor ataupun Wakil Rektor. Kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Iya. Tadi ada Saudara Hanif, Saudara Yogi Pranata, Saudara Akram, dan Saudara Bayu Abdul Wahab. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk maju ke depan, monggo. Kami mohon untuk tetap jaga jarak ya Mas ya. Oke. Dan kami mengundang untuk Bapak Rektor, Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP IPM untuk bisa memberikan hadiah kepada para penanya. Iya, kami silakan untuk foto bersama terlebih dahulu mungkin Bapak. Ya mungkin bisa didampingi oleh Bapak Wakil Rektor serta Ibu Maisyar dan juga Bapak Satria Utama.
Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya yakni penyerahan sertifikat kepada para pemateri serta moderator dalam acara Bridging Mahasiswa Angkatan 2020. Untuk itu kami mengundang para pemateri kita dan juga moderator, yakni Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP IPM, kemudian Bapak Profesor Hilman Latif MA PhD dan juga Bapak Rozikan SEI MSI untuk bisa maju ke atas pentas. Untuk itu kami mengundang Dr. Maisyarah, Ibu Dr. Maisyarah untuk bisa memberikan sertifikat kepada para pemateri dan juga moderator. Yang terakhir kepada moderator kita, Bapak Rozikan SEI MSI. Iya, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami mengundang untuk seluruh dosen dari Ekonomi Syariah bisa membersamai Rektor dan juga Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih yang ucapkan kepada para pemateri dan juga moderator serta dosen-dosen ekonomi syariah. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni kuis ya yang dipersiapkan oleh para panitia. Tentu saja kuis kali ini akan dipandu oleh Saudari Anisatun. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Oke, kali ini kita akan bermain kuis. Kita akan menggunakan quizzes.com. Oke, teman-teman silahkan untuk masuk dulu ke quizzes. Quizzz. Oke, sebentar ya. Teman-teman bisa login dulu ke quizzes. Quizzz, terus diklik join. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa join ke quizzes. Ke quizzes.com. Dan masukkan kode joinnya. Bentar. 294841. Oke, teman-teman bisa join ke quizzes.com. Terus di atas itu ada masuk ke quiz atau join game. Teman-teman klik saja langsung ke join game. Kodenya saya ulangi. 294841.
Oke, sudah ada beberapa orang yang bergabung ya. Saya ulangi lagi kodenya 294841. Oke, klik join. Ya, teman-teman untuk memulai gamenya silahkan gunakan nama asli ya. Jadi untuk tiga dengan skor tertinggi nanti akan mendapatkan door prize. Dan silahkan gunakan nama asli. Nama lengkap ya teman-teman. Iya, door prize-nya berupa e-money senilai Rp100.000 untuk 3 orang yang mendapatkan nilai tertinggi. Ya, sudah ada beberapa yang masuk, yuk yang lain. Oke, teman-teman siap bermain? Di sini nanti akan ada 10 pertanyaan karena kita mudah mendunia ya. Jadi nanti pertanyaannya variatif. Mulai dari yang mudah dan nanti ada yang bahasa Inggris dikit lah, nggak apa-apa ya. Oke? Sudah siap semuanya, sudah login menggunakan nama asli? Gimana bisa ditampilin di depan? Oke teman-teman, kita join dengan akun yang ada di layar ya. Mohon maaf kita ganti akunnya dan teman-teman silahkan mengubah namanya. Oke, silahkan join dengan nama asli teman-teman, dapatkan hadiah Rp100.000. Bentar, belum ada. Oke, Asriuddin Fikri berhasil. Ya, lanjut. Yuk, baru 39 orang.
Cek, cek. Oke, kita mulai ya. Ya, soalnya di layar HP teman-teman. Dan di depan tinggal mantau siapa yang juara. Duo tertinggi Muhammad Aziz masih bertahan atau disusul? Cek, cek. Cek, cek. Cek. Urutan pertama masih Salwa. Ayo yang cowok-cowok. Jangan sampai kalah dong. Masa kalah? Ayo yang belum selesai, skornya bisa menyalip Salwa. Ayo Salwa masih di atas. Salwa ada di posisi atau online Salwa? Online.
98 pemain. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya real time di layar. Juara pertama, Salwa Sufi. Juara kedua, Muhammad Zazid. Ada? Juara ketiga, Hadi Rusadi. Kelihatan nih mana yang kerjasama. Oke, ada kabar baik nih. Untuk runner up pertama dan runner up kedua masih berhak mendapatkan uang e-money. Ada Ida Widiawati dan Anissa Chandra. Oke, untuk nama-nama yang disebutkan, yang hadir offline bisa maju ke depan untuk mendapatkan simbolis hadiah. Dan ada pemenang Twibbon untuk teman-teman angkatan 2020. Yang pertama, perhatikan akun Instagramnya. Akun Instagram Ida_Widya21. Ada? Oke, ada. Yang kedua, Fatan Abror. Oke, untuk Ida Widya, Fatan Abror, Salwa, Muhammad Zazid, Hadi, Ida Widiawati, dan jangan-jangan Ida Widya sama Ida Widiawati sama? Oh sama. Oh iya, dia beruntung berarti. Anissa Chandra. Oke, silahkan ke depan untuk mendapatkan hadiah. Oke, yuk teman-teman. Gimana soalnya tadi? Susah, gampang? Easy? Yuk, selain Ida, ditunggu. Atau jangan-jangan yang lain hadir online ya? Oke, 4 orang lagi. Ada? Atau hadir offline? Hadir online? Tadi yang supporternya banyak. For President 2045 mungkin. Satu orang lagi atau hadir online? Online ya. Yang satu ada. Oke, mohon berkenan kepada Ibu Maisyarah untuk menyerahkan hadiah secara simbolis. Oke, baik, terima kasih. Oke, bisa foto bersama dulu teman-teman.
Oke, baik, terima kasih. Silahkan kembali. Selamat untuk teman-teman yang mendapatkan hadiah. Untuk event berikutnya jangan lupa kalau ada instruksi untuk pasang Twibbon silahkan pasang karena ada hadiah yang menarik untuk teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, selesai sudah acara bridging mahasiswa baru angkatan 2020 dengan tema menjadi mahasiswa muda mendunia bersama Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dosen dari Ekonomi Syariah dan juga panitia serta yang kami banggakan tentu saja mahasiswa baru Ekonomi Syariah angkatan 2020. Semoga pemateri tadi yang sudah memaparkan materinya dapat bermanfaat bagi Anda semua untuk kedepannya nanti. Semoga tagline dari Muda Mendunia juga terimplementasikan dalam diri Anda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, untuk itu saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dari kata ataupun sikap yang telah kami perbuat juga. Saya mewakili panitia dan seluruh kerabat yang sedang bertugas. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di mungkin lain acara. Saya Amar Akbar Khairuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh mahasiswa baru untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama akan dilakukan di lantai dasar, tentu saja iya. Untuk foto bersama akan dilakukan di luar, namun untuk oh ya, baik kami persilakan untuk termin yang pertama terlebih dahulu di meja sebelah sini untuk bisa turun terlebih dahulu. Dilanjutkan termin meja kedua, meja ketiga, dan meja keempat. Kami mohon untuk termin kedua bisa menunggu terlebih dahulu sejenak supaya tetap menjaga protokol kesehatan untuk jaga jarak. Nanti habis turun, kita kumpul di bendera itu dulu ya, foto angkatan. Ya, kenang-kenangan yang offline di sini, foto angkatan di undaan itu loh. Apa? Apa bahasanya? Tangga ya. Ya di bendera itu mumpung pakai korsa semua. Oke? Persiapan kami bagi menjadi 2 sesi mungkin untuk termin yang kedua. Silakan setengahnya terlebih dahulu untuk bisa mempersiapkan diri. Mungkin 3 baris di bagian depan terlebih dahulu untuk bisa keluar, mengambil snack dan juga sertifikat. Untuk baris selanjutnya bisa mempersiapkan diri namun untuk tetap menjaga jarak. Baik, kami undang termin kedua, silakan keluar melalui pintu belakang ini ya, jalur belakang. Stop dulu ya Mbak ya.
Untuk bersiap-siap termin ketiga, di meja ketiga kami mempersilahkan Anda untuk bisa keluar melalui jalur belakang. Namun kami bagi untuk bagian belakang terlebih dahulu ya. 3 baris atau 4 baris silakan bisa ke jalur belakang terlebih dahulu. Monggo Mas, bisa dilewati terlebih dahulu. Berhenti dulu Mas ya. Ya, kami mempersilahkan termin keempat untuk bisa keluar melalui jalur belakang.